2016. Sampai jumpa lagi kepada para tamu dan hadirin semuanya. Dan acara ini saya buka kembali. Iki ngomong apa gini ini? Ini mungkin beberapa minggu terakhir ini saya baru nongol di sini karena akhir-akhir ini Pak Ogah keliling Bali, Pak. Jalan-jalan. Kemarin habis dari Klungkung. Beberapa minggu yang lalu saya ke Klungkung. Ternyata di Klungkung juga ada adiknya PB3AS. Itu namanya MAGS, Mimbar Aspirasi Gemasanti, yang diadakan oleh Bupati Klungkung, Pak Suwirto. Dan puji syukur saya di sana sudah orasi tunggal selama 2 kali. Dan kemarin kapan lalu itu, bukan kemarin, kapan lalu bersih-bersih di Klungkung, ngecat trotoar di Simpang 4 Takmung, dan bagi-bagi alat musik, kurang lebih 10 alat musik maupun peralatan olahraga untuk masyarakat Klungkung di sana. Jadi kalau saya bisa bilang provinsi yang paling hebat saya dunia itu kalau masalah ngobrol ngoceh-ngoceh gratis kayak gini ya di Bali ini. Karena yang namanya PB3AS, Podium Bali Bebas Bicara, itu yang serupa kayak gini di dunia ternyata cuma ada 3. Yang satu di Hyde Park, HYDE, kemarin di media nulisnya keliru, Hyde sembunyi. Hyde Park di London, yang kedua di Bali, yaitu di Denpasar atas nama Pemprov Bali, dan yang ketiga satu-satunya kabupaten paling hebat se-Indonesia itu adalah di Klungkung. Jadi mengadakan podium bebas bicara, tapi namanya MAGS. Lah ini Krama Klungkung Nusa Penida. Iya, Pak Presiden Nusa Penida. Kapan lalu ngobrol-ngobrol, Pak dipercepat Pak pembangunan di sana di Nusa Penida, pelabuhannya dipercepat biar enak masyarakat, biar menikmatinya enak itu. Tidak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun bagi negeri kita. NKRI genap berusia 71 tahunnya, yang jatuh 17 Agustus, keliru ngomong 17 Agustus. Dan selamat hari jadi untuk Provinsi Bali yang ke-58 tahun, jatuh pada 14 Agustus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah provinsi tingkat 1 di Indonesia, yaitu Bali, NTB, dan NTT. Dulu namanya bukan Bali Nusra, namanya Sunda Kecil. Terus akhirnya tahun 1958 atas dasar UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, Presiden Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Dan itu sudah tidak relevan lagi karena kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, dan itu harus direvisi. Terus apa nih ya, lupa aku ngomong ini. Nyanyi aja nyanyi. Jadi kalau ada orang bilang merdeka Pak, saya nggak mau jawab merdeka Pak. Di Facebook saya, di website saya www.paoga.com nggak ada kata merdeka, saya nggak ada. Bapak cari-cari di media sosial tulisan saya merdeka, nggak ada. Secara legal negeri kita merdeka, tapi Bali ini ternyata masih belum merdeka. Merdeka bukan merdeka kayak dijajah bangsa asing, enggak. Ternyata kita ini sebenarnya masih dijajah gitu. Mungkin banyak yang nggak tahu. Bentuk penjajahannya apa? Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Saya berkali-kali menyampaikan itu, baik kepada pemerintah, Pak Gubernur, DPD RI, DPR RI, DPRD, bahkan tiap hari masyarakat di jalan raya saya provokasi terus. Ternyata kita ini masih dijajah Pak, oleh kepentingan pusat, yaitu Jakarta gitu loh.
Bali tiap tahun setor pajak hampir 50 triliun. Balik lagi ke Bali, ada yang nulis 1 triliun, ada yang nulis 950 miliar, ada yang nulis nggak dapat sama sekali. Jadi ceritanya itu Anda selama ini dijajah. Anda yang KTP-nya Bali ini selama ini dijajah gitu loh. Perjuangkan itu. Kenapa kok infrastruktur di Bali ini susah? Tabanan jalanan berantakan. Saya kemarin ngecek di bypass. Ini hari ini bypass macet parah ini. Karena di sana ada lomba apa itu? Jalan kaki itu, lari yang diadakan oleh bank itu. Kemarin saya patroli di sana dari sore sampai ini tadi, saya dari Kelungkung ini tadi. Ternyata pembangunan di negeri kita ini susah, bukan negeri sorry ya, terlalu lebay ngomongnya terlalu jauh. Ternyata di Bali ini susah, kayak Tabanan itu susah. Di Kelungkung juga bermasalah itu, lama banget itu di sana itu. Di Denpasar mengurai kemacetan butuh dana besar. Ternyata itu penyebabnya itu salah satunya itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu harus direvisi. Kalau tidak direvisi gimana Pak? Ya bikin lex spesialis lah. Apa junto atau pengecualian gitu. Ya sekali-kali ngomong undang-undang Pak, mosok ngomong nyemprat-nyemprit di jalan, ya kan? Jadi apa ya? Tidak lupa saya ucapkan ulang tahun juga buat Provinsi NTT dan NTB. Perkecualian untuk Provinsi NTB, ulang tahunnya bukan 14 Agustus. Karena ada permasalahan di era Presiden Soekarno di saat itu. Masalah sistem administrasinya. Dan akhirnya diundur pada 17 Desember. Jadi yang ulang tahun itu ada 2 Pak, 14 Agustus. Provinsi Bali dan NTT. Genap sama-sama berusia 58 tahun. Jadi saya berharap ke depannya legislatif maupun eksekutif, saya mendesak, berkali-kali mendesak agar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu harus direvisi. Karena yang namanya kesejahteraan itu bukan dari faktor pendidikan saja, dari faktor perut saja. Orang-orang rumahnya pedalaman Denpasar mau ke Kuta jaraknya 1 jam 2 jam. Anda loh Pak kekayaannya ratusan miliar gak bakalan bisa sejahtera. Karena apa? Kena macet terus. Kita mau jebol main Data Nakula susah. Karena faktor apa? Kita nggak ada duit, nggak ada biaya. Wes ngono ae, saya kira cukup gitu aja. Ayo ngamen le. Tak bawain keroncong Pak. Ini suasananya masih perjuangan, tapi kalau merdeka saya belum berani mengatakan merdeka. Nyanyi apa boleh? Yang mau nyumbang silakan Pak. Yang mau nyumbang ikutan main apa nyanyi atau mau nyawer silakan. Iya.
Nah, Pak Edi itu sudah mengincar itu. Pak Edi. Ini nyanyi lagu kesenangan saya. Pak Edi. Saya kalau disuruh nyanyi lagu Bali, kalau suruh gantian nggak bisa. Jadi saya nyanyi biasanya lagu ini saya ulangi sampai 5 kali, 10 kali. Kalau orang bosan ya bodo amat, tak kurang urus. Sudah banyak penggemarnya. Yen ku mati pecah tan binaya pucuk nadeng kembang ojo mbok guyule di supaya layu dan ada renguang ngemasin makutan. Aku iso nyanyi tapi ra ngerti artine rek. Becik melaksana aku manti dadi kembang bintang. Keringetku bobios. Manti dirurunge makejang pangempok raris kaentungan. Logat tuh gak bisa kayak Bali. Tuh ipungan sodat. Ayo Pak, nyanyi Pak. Selayulah, yulayu nemie. Ayo wes terus nih. Doyan nyandang tulang sauripe melaksana becek wenake ra umrek paretruna-truni mande saling asa asih asuh menyama beraya tuku kuhe rahayu kepange violin Pak Bejo. Yen ku mati padang dan binaya pucuk nadeng kembang. Nyanyi Pak. Mari Pak nyanyi Pak. Di Subayan Layu dan nadeng renguang kemasin makutang. Keringetku bobios aja dipoto. Becik melaksana aku mati dadi kembang bintang. Manti dirurunge keliru mente ya makejang mangimpok raris keuntungan. Lagu paling enak ya ini. Tuh ipungan sandan selayulah
masuk Sora Konten menyapa beraya Tuku kuhe Rahayu kebangke Biasa ini lagu bangnya. terus Nah, main dalam nyanyi lagi ya dari awal. Yen ku mati baca jen binaya ujo netang kembang yen subene layu bekerja mengempo raris keentungan becik melaksana peluang tidak diri kembang bintang dirurungi bekerja mengempor habis keuntungan toyo bungan sandar selayu layu layu neme toyo nandang tulang seuripe melaksana becek Are truna truni angga saleng asa ase asu la la li la li lu li la li lu Judulnya Lila Lilo jadi ya. Bengawan Solo itu. Ah, Bengawan Solo. Tenang situasi. Sendiri gini. Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air mengalir sampai jauh mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke itu perahu riwayatnya dulu
kaum pedagang selalu naik itu perahu. Dia lewat. Saya ngerti orang olahraga pakai celana gitu, nggak nyaman pernah ya. Nyaman lah tuh. Mata airmu dari Solo, turun gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Terima kasih, dan saya kira saya hanya satu kalimat bahwa kita butuh mendukung dan dukung dari rekan-rekan kita yang punya partisipasi cukup kuat. Saya kira terima kasih, dan saya kira semua bagi masyarakat Bali. Ini namanya keroncong. Keroncong itu asli Indonesia. Dulu namanya fado. Fado itu musik Portugal. Kalau orang ngomong keroncong musik Portugal salah. Yang benar fado, musik Portugal. Yang mau nyanyi lagi atau mau orasi lagi dipersilakan. Nerane mulai kayak kamennya muternya.